Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran surah Ali Imran ayat 102. Quran surah Ali Imran ayat 102 ini tiap Jumat dibacakan khotib di mimbar Jumat, karena tidak sah khutbah Jumat kalau surah Ali Imran ayat 102 tidak dibacakan oleh khotib. Berarti surah Ali Imran ayat 102 ini sangat penting, karena Allah selalu mengingatkan kita jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena tidak sedikit saudara kita yang tadinya muslim sejati lalu endingnya mati dalam keadaan kafir. Apa contohnya Pak Ustaz? Di Samata salah satu warga saudara kita yang Islam bunuh diri, termasuk kategori mati dalam keadaan kafir. Di Cianjur beberapa sekitar 12 saudara kita mengkonsumsi minuman alkohol berkadar 90%, lalu mati seketika, itu juga mati dalam keadaan kafir. Wa qalaidan ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Surat Al-Baqarah 208 ini juga sering dibaca oleh khotib, karena ini penting. Karena tidak sedikit saudara kita berklasifikasi atau kategori Islam pencitraan, Islam keturunan, Islam kamuflase, dan Islam KTP. Allah menginginkan kita menjadi Islam secara kafah atau sempurna. Waqalaidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah, maka hai orang-orang yang beriman bersalawatlah kepada Rasulullah dan beri penghormatan kepada Rasulullah. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Jamaah Tarwih malam ke-19 ia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah, karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga qadarullah masih Allah pertemukan kita di masjid yang megah dan mubarakah ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, dan insya Allah dilanjutkan dengan sholat tarwih dan witir secara berjamaah. Siapa yang selalu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Sebaliknya siapa yang kufur nikmat, maka siksa Allah amat pedih. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Quran surah Ibrahim ayat 7. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran
dan as-sunnah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai nabi yang penuh keteladanan, sehingga Allah mengabadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Jamaah tarwiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali tausiah malam ke-9 supaya kita tidak mengantuk, mari kita berselawat kepada Rasulullah. Siapa yang selalu berselawat kepada Rasulullah, apalagi di malam Jumat dan di hari Jumat, sebagai salah satu amalan yang istimewa, maka pasti akan mendapatkan syafaat di hari akhirat. Siapa yang selalu berselawat kepada Rasulullah, apalagi malam Jumat dan hari Jumat, maka pasti dekat kedudukannya dengan Rasulullah di hari akhirat. Dan siapa yang selalu berselawat kepada Rasulullah, apalagi malam Jumat di hari Jumat, maka dimudahkan urusannya, rezekinya, studinya, jodohnya, dan berbagai urusan dunia lainnya. Sebab kita tidak mengantuk, Pak. Selawat badan. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah, ya bila hadir Rasulillah, wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Selanjutnya kita istighfar taubatan Rasul. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Yang terakhir berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Pada malam ke-9 ini izinkanlah saya menyampaikan tausiah dengan judul penyebab musibah versi Al-Quran. Apa penyebab musibah yang bertubi-tubi melanda NKRI dan juga belahan dunia lainnya? Menurut versi Al-Quran, Quran surah Yasin ayat 19. Malapetaka, musibah, kemalangan yang menimpa kalian karena kalian sudah terlalu melampaui batas. Kita lihat, Pak, di negeri kita ini semakin marak budaya korupsi, semakin marak budaya menghalalkan segala macam cara, semakin marak budaya pergaulan bebas dan seks bebas tanpa ada lagi rasa malu. Semakin marak haraj, pembunuhan di masyarakat, dan berbagai kejahatan atau maksiat lain. Pengertian maksiat yang di sini adalah segala perilaku kita yang tidak sesuai dengan perintah Al-Quran. Perintah Allah itu yang dimaksud maksiat. Tetapi dalam masyarakat awam, maksiat itu selalu konotasinya prostitusi atau pelacuran. Itu pengertian dalam arti sempit. Di Quran surah Al-Qasas ayat 9 Allah berfirman, Allah tidak akan hancurkan suatu daerah atau suatu tempat melainkan karena di daerah itu banyak terjadi kezaliman. Ada saya punya mahasiswa, Pak, orang Palu. Dia menceritakan, Pak Pro, terjadinya tsunami di Palu yang diiringi dengan likuifaksi tanah bergerak. Ada kampung di Palu itu, Pak, tenggelam akibat likuifaksi. Ternyata di situ tempat prostitusi. Kezaliman, Pak. Semakin banyaknya kasus anak durhaka kepada orang tuanya, bahkan ada yang membunuh orang tuanya hanya karena faktor warisan. Tidak dibelikan HP atau tablet. Ada juga banyaknya kasus istri durhaka kepada suami. Ini semua memicu memanggil musibah. Selanjutnya di Quran surah Ar-Rum ayat 41. Kerusakan di darat, di laut, dan di mana-mana itu akibat ulah tangan manusia.
Saya sejak kecil Pak selalu ikut dengan pedagang beras naik truk Sengkang Makassar PP. Tidak pernah saya melihat fakta Maros ketinggian air di depan kantor bupati di atas pusat dilaporkan oleh Satlantas. Belum pernah saya mendengar berita Kota Pangkep juga terendam sampai di atas lutut. Luar biasa Pak, sekarang musibah semua terjadi. Apa yang menyebabkan itu? Karena ulah manusia. Hutan ditebang tanpa memperhatikan lingkungan hidup. Gundul hutan, akhirnya terjadi erosi, terjadi longsor, terjadi banjir bandang. Semua karena ulah manusia. Apalagi berikutnya. Di Quran surah Al-Baqarah ayat 155-156 Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal juk wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyir sabirin alladzina iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Allah berfirman, pasti kami uji kalian dengan sedikit ketakutan, kekurangan buah-buahan, kelaparan, kekurangan harta dan kehilangan jiwa. Kita melihat kasus Pak, ternyata di Maros setelah pasca banjir banyak juga saudara kita yang meninggal. Di Bekasi, Kerawang banyak juga saudara kita korban banjir bandang. Kita lihat itu sampai Mega Mall di kota Bekasi terendam sampai 100 meter lebih. Ketinggian di Bekasi itu sampai 3 meter, melebihi ketinggian air di Blok 10 Antang. Banyak musibah yang terjadi di Republik. Pasti kami gembirakan orang yang sabar, yaitu orang yang ketika ditimpa musibah dia berkata, qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikutnya lagi surah Al-Anfal ayat 25 Allah berfirman, diamnya orang soleh para ulama melihat kemaksiatan juga memicu parah munculnya musibah. Kita lihat sekarang Pak, sistem standing party di hotel-hotel berbintang. Di sebelah ini sering saya hadiri pesta pernikahan yang mengundang itu orang terhormat, profesor doktor, ada lagi kiainya, Ki Haji. Lalu apa yang terjadi Pak? Di slide lebar itu ditayangkan anaknya ketika berpelukan di Panlos, berpelukan di Melino, berpelukan di Pantai Bosowa dan berbagai tempat. Ini semua mengundang musibah. Rasulullah menyampaikan tidak boleh disentuh perempuan sebelum ijab kabul. Inilah yang memicu sama musibah versi Al-Quran, bukan versi BMKG, bukan versi ilmu hidrologi, ilmu bendungan, ilmu irigasi, versi Al-Quran. Al-Quran kebenaran absolut, kebenaran ilmiah, kebenaran mutlak. Yang terakhir, karena waktu terbatas. Yang terakhir, di Quran surat Hud ayat 15-16 Allah berfirman, Allah memberikan kenikmatan kepada orang yang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan tertentu, tapi di hari akhirat nanti menjadi hina dina dan menjadi bahan bakar api neraka. Jadi yang ingin jadi caleg, bupati, gubernur lolos, tidak terdeteksi ijazah palsunya. Di dunia lolos, tapi di akhirat kemudian menjadi bahan bakar api neraka. Yang menghalalkan segala macam cara untuk masuk jadi polisi, tentara, jadi dosen dengan suap menyuap, sogo menyogok, arasi wal murtasi, menyogok dan menerima sogo, finar, keduanya neraka. Yang terakhir, penyebab munculnya musibah juga karena para pemimpin, para ulama, para hartawan, para tokoh masyarakat dan semua pihak zalim dan khianat kepada Allah dan makhluk Allah. Ini juga terjadi seperti di zamannya Hud, Nabi Nuh, Lut dan Samud. Sebagai kesimpulan bahwa menurut versi Al-Quran, manusialah yang mengundang atau menjadi penyebab terjadinya musibah di berbagai tempat di Republik ini. Oleh karena itu, melalui mimbar yang terhormat ini, sudah saatnya Indonesia taubatan nasuha secara nasional. Mudah-mudahan tausiah singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada jamaah sekalian, dan semoga bernilai ibadah jari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Para jamaah yang ingin mencermati tausiah saya yang penuh makna dan lucu, silakan buka password atau akun saya Abdul Hadis 234 di YouTube dan berbagai media sosial lainnya, termasuk juga selalu memberi ceramah agama Islam di Kompas TV Makassar dalam acara Mutiara Iman tayang setengah pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.